Selamat malam rekan-rekan G-Fire dimanapun saja kita berada. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan kehidupan kita. Kita mau berikan yang terbaik. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai dengan saat ini dengan kekuatan yang datang daripada-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami pada malam hari ini Tuhan akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya ya Bapa. Dan juga Tuhan kami tahu meskipun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami tidak bertatapan muka secara langsung ya Bapa. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu ada atas kehidupan kami. Hadirat-Mu nyata atas kami Tuhan. Kami siapkan mulai ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita yang pertama, hanya di dalam nama. Ya udah kita semua bangkit berdiri. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam nama-Nya kemenangan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama.
Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, perkasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kita, boleh mengingatkan kita, boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kita. Karena kita tahu pasti, karena Tuhan kita yang terindah telah menyediakan sesuatu yang indah bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang terindah. Amin Tuhan. Kami percaya itu. Terima kasih. Tuhan Rajaku, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan
selalu, tiada lidah tak mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah, kami sembah Kau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan Engkau ya Bapa. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita sembah Tuhan kita saudara. Kita naikkan pengagungan kita. Kita naikkan penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Allah senang mendengar pujian kita. Karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah ada di sekitar. Allah ada bersama kita. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Pujilah nama-Mu. Pujilah Kau Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu. Tiada Allah seperti Engkau. Kami cinta Kau Tuhan. Kami pujikan Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan bagi Engkau ya Bapa. Kami percaya tiada ludah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami aminkan pujian ini ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika nama-Mu dikatakan, semua lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau boleh mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Boleh menegur kami Tuhan, boleh menguatkan setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan. Sehingga melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan, banyak anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun saja mereka berada Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Allah hari ini di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama.
Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Mengapa kita disuruh meneliti, memperhatikan dengan teliti, ya, atau teliti memperhatikan kebenaran firman Allah, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Hanyut di bawah arus ini bahaya, saudara. Nah, sekarang mari kita renungkan arus apa saja yang bisa menghanyutkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Mungkin secara khusus juga bagi rekan-rekan pemuda juga yang mendengarkan siaran online ini. Yang pertama, arus dunia ini, ya, tren gaya hidup, ya, tidak salah kita sebagai anak Tuhan mengikutinya. Tetapi ada tren atau gaya hidup orang-orang dunia yang tidak pas dengan firman Allah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, karena apa, saudara? Banyak tren atau gaya hidup yang justru merusak pola hidup kekristenan anak-anak Tuhan. Ya, baik soal pergaulan bebas, soal penggunaan obat-obat terlarang, ya, menghalalkan hal-hal yang berdosa, itu gaya hidup dunia yang tidak boleh menghanyutkan kita. Kita harus waspada dengan arus dunia ini. Kemudian soal gaya hidup yang tidak mau diatur, mau hidup bebas, tidak terikat dengan aturan-aturan, sehingga di rumah pun sampai ada anak yang berani dengan orang tua karena apa? Tidak mau diatur hidupnya. Ya. Kemudian hanya gara-gara ingin melakukan prank sampai melanggar hukum. Nah, itu hal-hal arus dunia, gaya hidup dunia, tren dunia ini yang kalau kita tidak waspada bisa menghanyutkan kehidupan kita. Anak-anak muda banyak yang terjerumus kepada arus dunia ini karena apa? Karena mereka tidak memiliki pondasi yang kuat. Betapa pentingnya bagi rekan-rekan muda untuk lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar melalui firman Allah. Ya. Kemudian arus yang kedua, arus yang keluar dari mulut ular. Di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ular di sini kita tidak berbicara tentang ular binatang yang saudara mungkin bisa temukan di hutan atau di semak-semak. Ya, tidak, saudara. Ular di Wahyu 12 ayat yang ke-15 ini gambaran tentang iblis. Perempuan itu gambaran tentang gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan. Dan lihat, ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai yang diarahkan ke perempuan. Ular, iblis menyemburkan air dari mulutnya sebesar sungai untuk menghanyutkan anak-anak Tuhan. Lah, ini berbicara tentang arus apa ini? Arus ajaran sesat. Perhatikan, iblis hari-hari ini dengan banyak cara ingin mengajarkan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu, kebenaran-kebenaran palsu untuk supaya orang benar itu dihanyutkan oleh arus ajaran sesat. Karena itu betapa pentingnya untuk kita anak-anak Tuhan lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar melalui firman Allah. Arus yang ketiga, arus gelombang pasang. Di dalam Mazmur 69 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumbuh. Aku telah terpelosok ke air yang dalam,
gelombang pasang menghanyutkan aku. Ini berbicara tentang masalah, persoalan, penderitaan, kesulitan, krisis, sakit, penyakit yang bisa membawa orang hanyut atau terhanyutkan. Krisis menghancurkan kehidupan iman atau pengharapan orang-orang percaya. Karena itu, supaya tidak hanyut, penting bagi kita anak-anak Tuhan untuk lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar melalui firman Allah. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang pertama dan kedua, ya, ini menjadi kunci untuk supaya kita tidak mudah dihanyutkan oleh arus-arus yang ada di sekitar kita. Ya, kalau tadi supaya kita tidak hanyut, yang pertama kita harus meneliti, memperhatikan baik-baik firman Allah, bukan hanya membaca saja, tetapi juga merenungkan, menerapkan, mempraktekkan ya di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak mudah dihanyutkan, mengizinkan firman Allah memperbaiki hidup kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita, mengajar kita, menuntun kita, membersihkan kita. Ya. Dengan kita meneliti, maka hidup kita akan diproses, dibentuk firman Allah menjadi pribadi yang semakin indah. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita tidak hanyut? Di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama dan kedua ini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut. Yang kedua, jangan takut, saudara. Ya. Kalau tadi yang pertama kita harus teliti dan memperhatikan apa perkataan firman Allah, ya, maka yang kedua, jangan takut. Takut lawan dari percaya. Jadi kata jangan takut artinya percaya. Percaya dan jangan takut. Kenapa kita diperintahkan jangan takut? Ayat itu selanjutnya, sebab aku telah menebus engkau. Jadi kata ditebus berarti dulu kita milik dosa, dulu kita milik dunia, dan sekarang Allah sudah menebus kita menjadi miliknya. Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Engkau ini kepunyaanku, kita kepunyaan Allah. Amin, saudara. Ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Air sederas apapun, arus seperti apapun, Tuhan berjanji menyertai kita. Karena itu, sadari hidup saudara milik Allah. Karena Allah pasti menyertai saudara, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Perhatikan baik-baik, saudara. Hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Karena itu, hiduplah, tinggallah, berdiamlah, bahkan juga berjalanlah menjalani kehidupan ini tetap dalam rancangan Tuhan. Jangan lepas dari tangan Tuhan. Tetap melekat pada pokok, kalau dalam Yohanes 15, pada pokok anggur, ya. Tetap dekat dengan Tuhan. Dan ketika arus datang dari berbagai arah, arus itu tidak akan menghanyutkan kita. Arus itu tidak akan menenggelamkan kita. Karena apa? Karena kita disertai Tuhan. Karena kita dipegang oleh Tuhan. Karena saudara pun mau meneliti dan memperhatikan baik-baik akan setiap ajaran firman Allah. Ya. Dan memang saudara ada arus yang boleh menghanyutkan kita. Arus apa itu, saudara? Arus yang mengalir keluar dari bait suci. Air yang mengalir dari bait suci yang tadinya diukur hanya semata kaki. Air itu kemudian naik sampai ke lutut, sampai ke pinggang, dan seperti sungai yang menghanyutkan.
air ini adalah air lawatan Roh Kudus, air pekerjaan Roh Kudus yang bagaikan sungai kehidupan yang mengalir. Karena apa? Setiap kali sungai itu mengalir, maka yang mati akan hidup. Di kanan kirinya akan tumbuh pohon-pohon yang menghasilkan buah. Roh Kudus harus menenggelamkan kita. Kita harus ditenggelamkan oleh Roh Kudus. Harus Roh Kudus yang boleh menenggelamkan kita. Karena itu, mari rekan-rekan sekalian, rekan-rekan muda atau Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti acara ini, siaran ini, kita kembali kepada ayat kita. Marilah kita lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar di Ibrani 2 ayat yang pertama tadi, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kalau mungkin ada di antara saudara sekalian sudah sempat hanyut, berserulah kepada Tuhan. Petrus hampir tenggelam dan hanyut di bawah arus danau yang ada di bawah. Petrus telah berteriak, "Tuhan, tolong saya." Dan Tuhan memegang tangannya. Ketika engkau mungkin sempat terbawa arus, datanglah bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan mengizinkan Allah memulihkan hidup kita. Tetaplah waspada dan jaga hidup kita, jaga rohani kita. Karena arus yang ada di sekitar kita siap menenggelamkan kita. Tetapi perhatikan, Allah yang memiliki kita, Allah yang menyertai kita lebih dahsyat dari semuanya itu. Ketika saudara tetap dekat dengan Allah, melekat kepada Tuhan, memperhatikan dengan teliti akan setiap firman-Nya, saudara akan tetap sanggup berdiri dan tidak akan dihanyutkan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepadamu, kebenaran firman-Mu boleh kami renungkan, dan biar ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, jika di antara kami ada yang sempat terbawa arus, kami ingin bertobat dan ubahkan hidup kami Tuhan. Pulihkan kami. Dan firman-Mu juga mengingatkan kami sekalian, bagi kami yang mendengarkan siaran ini, untuk kami waspada dengan arus-arus yang siap menenggelamkan kami. Baik arus masalah persoalan, baik ajaran sesat, gaya hidup tren dunia ini. Engkau sendiri pun mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memperhatikan dengan teliti akan setiap kebenaran firman-Mu. Kami ingin memelihara firman Allah. Kami ingin dibentuk dan diproses oleh firman Allah. Kami ingin tetap percaya kepadamu Tuhan, dan meyakini bahwa kami adalah milik-Mu yang sudah Engkau tebus. Kami tetap meyakini akan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami tetap bergantung melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati semuanya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, buat berhasil dan beruntung selalu. Dan biarlah Roh Kuduslah yang memenuhi hidup kami, menenggelamkan kami untuk ada dalam pimpinan kendali Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu. Kami percaya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atas kami. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Ibadah kita selesai. Sampai bertemu Sabtu yang akan datang pukul 18.30. Tuhan memberkati.